Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Oke, apa kabar semuanya nih? Sehat-sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa nih ketua kelasnya di kelas ini? Saya, Bu. Oke, silakan Pardot, pimpin doanya ya. Ya, Bu. Baiklah, teman-teman, sebelum kita memulai ini berdoa selesai. Oke, karena telah dipimpin doanya, semoga dengan dimulainya berdoa terlebih dahulu, proses pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar dan jaringannya pun bagus ya. Oke, sebelumnya Ibu ingin mengabsen nih yang di kelas ini. Nanti kalau misalnya hadir, bilang hadir ya. Yang pertama, Nadita Aprilia. Hadir, Bu. Oke, hadir. Lela Novriani. Hadir, Bu. Oke. Nah, Efriani Siska Putri. Hadir, Bu. Oke, hadir. Pardomuan. Hadir, Bu. Oke, hadir. Ayu Lestari. Hadir, Bu. Oke, hadir. Eka Yulia Putri. Hadir, Bu. Oke, hadir. Berarti hadir semua ya. Oke. Selama proses pembelajaran jangan ada yang matikan kameranya ya. Harus dibuka. Oke? Baik, Bu. Oke. Baiklah. Ini pertemuan kita yang pertama setelah melaksanakan ujian semester semalam, semester 1 ya. Nah, berarti semester 2 ini materi pertamanya tentang pasar modal ya? Ya kan? Ya, Bu. Ya apa tidak? Sudah ada yang baca buku? Ya, Bu. Oke, Ibu akan share ya PPT-nya mengenai materi pasar modal. Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Oke. Ya, Bu. Oke, ini adalah kita membahas tentang materi pasar modal ya. Sebelumnya kalian sudah membaca buku kan? Supaya nanti kita dalam proses pembelajarannya bisa nyambung gitu. Nanti ibu tanya kalian nggak ada yang tahu kan, jadi nggak enak gitu dalam belajarnya. Udah ada yang baca buku kan? Sudah, Bu. Ya, Bu. Sudah, Bu. Oke, bagus. Kita harus banyak membaca buku biar menambah pengetahuan. Oke, pertama kita membahas tentang pengertian dulu ya, pengertian. Yaitu apa itu pasar modal. Kelihatan kan? Apa itu pasar modal? Karena kalian sudah membaca buku, pasti kalian udah tahu tuh apa itu pasar modal kan? Jadi Ibu ingin menjelaskan terlebih dahulu. Apa itu pasar modal? Pasar modal itu tempat bertemu. Nah, yang mana maksudnya ini tempat bertemu apa? Tempat bertemunya si penjualan, perjualan belikan dana-dana jangka panjang yang berjangka waktu itu lebih dari 1 tahun. Contoh dari pasar modal ini seperti apa gitu? Contohnya kayak surat berharga ya, surat berharga kayak saham, obligasi, ya seperti itu. Contoh dari pasar modal tersebut. Itulah mengenai pengertian dari pasar modal. Paham ya? Paham, Bu.
Oke. Yang kedua, tentang kelembagaan dan instrumen pasar modal. Nah, berarti dia kalau kelembagaan dan instrumen pasar modal, dia membahas tentang 4 poin pokok. Yang pertama ada saham, ada obligasi, ada reksadana, dan ada derivatif. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang saham dulu. Nah, tentang saham. Saham ini apa? Saham ini adalah instrumen pasar keuangan yang paling populer atau instrumen investasi yang paling banyak dipilih para investor yang dikarenakan mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik. Nah, itu dianya pasar modal. Saham, maaf. Instrumen pasar modal yang pertama itu mengenai saham, ya kan? Saham ini terbagi menjadi dua, yaitu ada saham biasa dan ada saham preferen atau saham istimewa ya. Nah, saham biasa ini dianya saham yang digunakan untuk menarik dana dari masyarakat dan emiten. Itu mengenai saham biasa. Yang kedua, pembagian yang kedua itu saham preferen atau saham investasi, saham istimewa. Saham preferen ini dianya saham yang memberikan pendapatan tetap yang berbentuk dividen. Dan bentuk saham dari preferen ini yaitu surat berharga komersial yang dijual oleh perusahaan saham. Nah, itu dia. Jadi saham preferen itu. Dicatat ya, nanti pas ditanya bisa tahu gitu. Yang kedua mengenai obligasi. Pembagian instrumen pasar modal yang kedua tentang obligasi. Obligasi ini dianya surat utang jangka menengah dan panjang yang dapat dipindah tangankan atau surat-surat utang, surat-surat berharga yang dapat diperjualbelikan. Itu obligasi. Terus karakteristik dari obligasi ini apa? Karakteristik dari obligasi ini ada nilai nominal, kupon, dan jatuh tempo. Itu karakteristik dari obligasi. Yang selanjutnya yang ketiga tentang reksadana. Nah, reksadana ini apa gitu? Reksadana ini adalah alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka. Reksadana itu. Jenis reksadana itu ada reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana saham, dan reksadana campuran. Itu jenis dari reksadana. Ibu yang menanyakan nih, apa saja sih keuntungan dari reksadana? Siapa yang tahu keuntungan dari reksadana itu apa aja? Yang tahu nanti langsung aja ya. Saya Bu gitu. Ada yang tahu? Saya, Bu. Oke, siapa? Nadita? Ya. Nadita, Apa Bu. saja Nadita keuntungan dari reksadana? Salah satunya itu mempermudah pemodal untuk melakukan investasi di pasar modal, Bu. Ya, benar ya. Benar yang dikatakan Nadita tadi. Ya, keuntungan dari reksadana itu untuk mempermudah pemodal untuk melakukan investasi. Dan masih banyak lagi nih keuntungan reksadana yang lainnya. Yang pertama, jika tidak memiliki dana yang cukup besar, dapat melakukan diverifikasi investasi dalam efek sehingga dapat memperkecil resiko. Itu keuntungan yang pertama. Yang kedua, yang tadi yang disebutkan oleh Nadita, mempermudah pemodal untuk melakukan investasi di pasar modal tadi. Yang ketiga itu, pemodal itu tidak perlu nih repot-repot untuk memantau kinerja investasi yang dikarenakan investasi pada reksadana ini telah dikelola oleh manajer investasi profesional. Berarti nggak perlu nih pemodal itu susah-susah untuk memantau bagaimana gini. Karena kan udah diapakan oleh manajer investasi yang profesional. Jadi nggak ada lagi nih rasa dikhawatirkan. Itu dari reksadana. Selanjutnya mengenai derivatif. Derivatif. Derivatif ini merupakan kontrak finansial antara dua atau lebih untuk membeli atau menjual aset yang dijadikan sebagai objek
yang diperdagangkan pada waktu dan harga yang merupakan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Nah, itu merupakan derivatif. Sudah paham mengenai instrumen dari pasar modal tadi? Paham, Bu. Oke. Sudah paham ya? Selanjutnya masuk kepada pembahasan yang ketiga tentang struktur pasar modal Indonesia. Apa saja, kayak mana sih struktur pasar modal di Indonesia ini? Dia itu secara umum struktur pasar modal Indonesia ini ada Menteri Keuangan, ada Bapepam, Bursa Efek, LKP, LPP. Menteri Keuangan ini dianya merupakan jabatan dalam pemerintahan negara yang berdaulat dengan tanggung jawab pada keuangan negara. Itu dia Menteri Keuangan. Seperti apa sih tujuan khusus dari Menteri Keuangan ini? Tujuan khusus dari Menteri Keuangan ini yaitu untuk menentukan anggaran keuangan negara, kebijakan fiskal, dan mengontrol keuangan. Itu tujuan khusus dari Menteri Keuangan. Setelah Menteri Keuangan ini ada Bapepam. Bapepam ini apa tujuannya? Kayak mana sih tujuan dari Bapepam ini? Tujuan Bapepam ini yaitu untuk mewujudkan kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien, serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Itu dianya merupakan tujuan khusus dari Bapepam ini. Setelah itu ada Bursa Efek. Bursa Efek ini apa? Siapa sih? Kayak mana sih Bursa Efek ini? Gitu. Pasti kan kalian bingung Bursa Efek itu kayak mana gitu kan? Bursa Efek ini merupakan pihak yang menyelenggarakan sistem atau sarana untuk mempertemukan penawar jual beli efek. Itu dia Bursa Efek. Kayak mana sih tujuan dari Bursa Efek ini? Tujuannya itu untuk memperdagangkan efek antara mereka. Kayak dia menjual efek itu di antara mereka tadi. Terus dari Bursa Efek ini ada perusahaan efek. Di perusahaan efek ini ada penjamin emisi, perantara perdagangan efek, manajer investasi. Perusahaan efek ini kayak mana gitu? Perusahaan efek ini dianya pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara perdagangan efek, atau manajer investasi. Itu dia merupakan perusahaan efek. Di perusahaan efek ini kan tadi ada penjamin emisi. Penjamin emisi efek gitu. Penjamin emisi efek ini kayak mana gitu? Penjamin emisi efek ini dianya pihak yang melakukan kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten. Itu dianya penjamin emisi efek gitu. Yang kedua itu ada perantara pedagang efek gitu. Perantara pedagang efek ini dianya merupakan pihak yang melakukan kayak melakukan kegiatan jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain. Itu dia perantara pedagang efek itu, pihak yang melakukan kegiatan jual beli efek gitu. Terus ada manajer investasi. Manajer investasi ini ya tadi pihak yang kegiatan usahanya itu seperti kayak mengelola portfolio efek untuk nasabah atau sekelompok nasabah. Itu dia manajer investasi itu. Selanjutnya ada LKP. Ibu ingin nanya, apa sih kepanjangan LKP itu? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Apa itu kepanjangan dari LKP? Lembaga Clearing. Oke, benar ya yang dibilang Pak Ardomuan. LKP itu kepanjangannya Lembaga Clearing dan Penjaminan. Kayak mana sih LKP itu gitu? LKP itu merupakan pihak yang menyelenggarakan jasa clearing dan penjaminan transaksi bursa agar terlaksananya secara teratur, wajar, dan efisien. Itu ya lembaga clearing dan penjaminan. Di LKP ini ada lembaga penunjang. Lembaga penunjang ini ada BAE, Biro Administrasi Efek. Itu kepanjangannya. Dicatat ya nanti pas ujian masuk ini. Ada BAE, terus ada kustodian, ada wali amanat, ada pemeringkat efek. Biro Administrasi Efek ini dianya merupakan pihak yang berdasarkan kontak dengan emiten
yang melaksanakan pencatatan, pemilikan efek, dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek. Itu dia Biro Administrasi Efek. Nah, setelah itu ada kustodian. Kustodian ini pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek. Serta jasa lain. Dia pokoknya berkaitan dengan efek gitu. Kustodian ini. Terus yang ketiga ada wali amanat. Wali amanat ini pihak yang mewakili, dia yang mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat utang. Dia yang mewakili, itu dia wali amanat. Terus yang terakhir ada pemeringkat efek. Pemeringkat efek ini pihak yang bertugas memberikan penilaian terhadap kemampuan emiten dalam memenuhi semua kewajibannya. Itu dia pemeringkat efek ya. Terus ada profesi penunjang. Profesi penunjang ini ada akuntan, konsultan hukum, penilai, notaris. Kemarin ini sudah kita bahas ya pas di semester 1. Udah paham kan? Yang akuntan, konsultan hukum, penilai, notaris. Sudah? Sudah, Bu. Oke, bagus. Terus selanjutnya ada LPP. Siapa yang tahu kepanjangan dari LPP? Saya, Bu. Nah, apa itu? Siapa? Lela, Bu. Oke, Lela, apa tuh kepanjangan dari LPP? Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, Bu. Ya, benar. LPP itu kepanjangannya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian ya. Benar sih kata Lela. Di LPP ini ada pemodal, ada emiten perusahaan publik dan reksadana. Pemodal ini terdapat domestik dan asing. Domestik asing ya. Kalian sudah tahu kan yang mengenai pemodal ini, kayaknya kita sebelumnya sudah membahas ya tentang ini ya. Masih ingat kan? Masih ingat nggak? Masih, Bu. Oke, benar, bagus. Selanjutnya masuk kepada emiten perusahaan publik dan reksadana. Emiten perusahaan publik. Emiten itu sama kayak perusahaan yang go public. Dia nih kayak mana nih? Kayak gitu kan. Dia ini merupakan pihak yang mengeluarkan emisi atau yang telah melakukan emisi efek. Itu dia emiten, perusahaan yang go public gitu, perusahaan publik gitu. Terus yang kedua ada reksadana. Reksadana ini merupakan pihak yang kegiatan utamanya melakukan kegiatan investasi kembali atau perdagangan efek. Itu dia reksadana. Itu dia merupakan secara umum struktur pasar modal Indonesia. Oke, Ibu ingin kalian menyalurkan pendapat kalian mengenai dua pertanyaan nanti kan. Misalnya apa tujuan dari investor untuk berinvestasi di pasar modal? Kayak mana pendapat kalian? Nanti keluarkan ya nanti Ibu. Kalau siapa yang tahu gitu ajukan aja. Yang kedua yaitu efek apa saja yang diperdagangkan di pasar modal. Nanti kalian jawab, siapa yang bisa memberikan pendapat mengenai dua pertanyaan tadi? Siapa yang bisa? Saya, Bu. Oke, Pak Roman. Apa tuh pendapat Pak Roman mengenai apa tujuan dari investor untuk berinvestasi di pasar modal? Tujuan investor tuh berinvestasi di pasar modal tuh, Bu, dia untuk memperoleh dividen. Oke, benar ya. Yang dibilang Pak Roman itu benar. Itu tujuan dari investor untuk berinvestasi di pasar modal itu ya untuk memperoleh dividen. Terus efek apa saja yang diperdagangkan di pasar modal? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Ya, siapa? Efriani, Bu. Oke, benar. Ya, lanjut Evi. Apa tuh efek apa saja yang diperdagangkan di pasar modal? Efek yang diperdagangkan di pasar modal yaitu surat pengakuan hutang, saham, obligasi, dan lain sebagainya.
Ya, benar yang dibilang Evri. Itulah efek yang diperdagangkan di pasar modal. Ada surat pengakuan hutang, ada surat berharga komersial, ada saham, ada obligasi, terus tanda bukti hutang, terus reksadana, dan kontrak berjangka atas efek. Itu dia efek apa saja yang diperdagangkan di pasar modal. Nah, sudah paham kan mengenai materi pasar modal? Oke, Ibu akan menyimpulkan mengenai materi pasar modal tadi. Yaitu dari pengertian ya. Pengertian tadi kan sudah tahu. Pasar modal itu dianya tempat diperjualbelikannya dana-dana jangka panjang. Yang berjangka itu waktu lebih dari 1 tahun. Nah, contohnya itu kayak tadi, kayak saham. Nah, terus ada surat berharga lainnya. Yang kedua ada saham. Nah, saham itu instrumen dan kelembagaan gitu kan, kelembagaan dan instrumen pasar modal. Itu ada saham, ada obligasi, ada reksadana, ada derivatif. Terus tadi struktur pasar modal tadi ada Menteri Keuangan, Bapepam, Bursa Efek, LKP, LPP. Tahu kan? Udah jelas kan? Jelas, Bu. Ada yang ditanyakan mengenai materi pasar modal? Jika tidak ada, kita sudahi pembelajaran hari ini. Tidak ada, Bu. Oke, berarti sudah paham semua ya mengenai materi dari pasar modal ini. Oke. Karena kalian sudah paham mengenai materi dari pasar modal ini, Ibu ingin memberikan kalian evaluasi kayak tugas ya. Nanti Ibu kirim di classroom. Dia tuh 5 soal, batas waktunya tuh sampai pukul 5. Nanti itu tentang apa? Tentang kayak perbedaan dana reksa dan reksadana, terus nanti bagaimana sih pasar modal itu, terus sebutkan pelaku-pelaku dari pasar modal, dan lain sebagainya. Nanti kalian kerjakan ya sampai pukul 5. Ibu tunggu tugasnya, nggak boleh telat. Kan lama tuh tugasnya kan, waktunya. Iya, Ya, Bu. Oke. Baiklah, karena proses pembelajarannya sudah dan kalian pun sudah paham ya mengenai materi ini. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kalian dan menambah pengetahuan juga. Baiklah, sebelum kita menutup proses pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah dan doa penutup majelis ya. Setelah itu nanti baru doa yang dipimpin oleh ketua kelas. Yuk. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, ketua kelas pimpin doanya. Kita mengakhiri sekolah pada hari ini. Marilah sama-sama kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Karena sudah diakhiri dengan penutupan berdoa ya. Semoga bermanfaat ilmunya. Ibu izin pamit ya. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu izin live ya. Dadah. Ya, Bu. Ya, Bu. Aduh.